Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Nahdlatul Ulama akan menjadi Alibaba? Pertanyaan ini diajukan karena NU menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Mereka yang skeptis menuduh ini cuma akal-akalan NU untuk memperoleh limpahan dana besar dari pertambangan, walau mereka sendiri sebenarnya tidak mampu memanfaatkan konsesi itu dengan optimal. Istilah Alibaba itu sendiri merujuk pada sistem ekonomi yang dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Indonesia tahun 1953-1955, Mr. Ishak Cokro Hadisuryo. Ali adalah sebutan untuk pengusaha pribumi, sementara Baba adalah pengusaha Tionghoa. Jadi ketika itu, pemerintah berusaha memajukan pengusaha pribumi yang dianggap tertinggal jauh dari pengusaha Tionghoa. Untuk itu, pemerintah membantu dengan memberikan kredit lunak, lisensi, dan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Program ini gagal total. Para pengusaha pribumi tidak menggunakan bantuan kredit yang berlimpah itu secara benar. Kredit yang diberikan malah digunakan untuk belanja-belanja individual. Sementara lisensi yang mereka peroleh begitu saja diberikan pada para pengusaha Tionghoa. Akibatnya yang maju akhirnya tetap para pengusaha Tionghoa. Sementara para pengusaha pribumi terjerat utang kredit yang tidak bisa dibayar. Cerita itu yang kini kembali diangkat. Pemerintah Jokowi dituduh sedang berusaha menyuap ormas-ormas keagamaan dengan memberikan konsesi tambang. Bukan cuma NU yang ditawari, ada 5 organisasi lain termasuk Muhammadiyah, PGI, KWI, Hidudharma. Tapi NU tercatat sebagai organisasi yang paling awal menerimanya. Itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang bilang siap menerima konsesi tambang dan menjalankannya sesuai aturan yang ada. Gara-gara itu NU banyak dicemooh. Salah satunya dengan mengatakan bahwa NU hanya akan menerima konsesi itu, tapi yang nanti akan menjalankannya adalah konglomerat Tionghoa. Tentu saja untuk itu sang pengusaha harus bayar para petinggi NU yang tinggal duduk manis di rumah masing-masing. Sindiran-sindiran juga menyebar di media sosial. Logo NU misalnya diplesetkan menjadi ulama nambang oleh sebuah akun di media sosial. Tapi benarkah kita perlu seskeptis itu? Saya semula termasuk orang yang langsung menganggap tawaran itu mengada-ada. Ormas seperti NU itu kan tidak punya kapasitas untuk bisa mengelola tambang. Memang keuntungan yang akan bisa diperoleh bisa sangat besar. Tapi karena tidak punya kemampuan untuk mengelolanya, pastilah program itu berantakan. Atau kalau mau dijalankan, NU cuma berperan sebagai pemilik konsesi, konsesi itu akan dijual ke pengusaha lain dan yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan adalah pengusaha lain. Tapi belakangan setelah saya pelajari lebih jauh, saya kini menganggap program ini tidak akan dengan sendirinya gagal. Memang benar harus ada pengawasan yang ketat, tapi bila dijalankan, program ini sangat mungkin membawa kesejahteraan bagi organisasi-organisasi keagamaan yang sudah ditunjuk. Saya jelaskan dulu kebijakan pemerintah itu. Namanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Secara spesifik dikatakan bahwa sebagian hak pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara akan diserahkan kepada ormas keagamaan. PP itu disahkan DPR pada 30 Mei lalu. Penawaran izin usaha pertambangan itu akan berlaku selama 5 tahun sejak PP diberlakukan. Sebelum PP ini, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian pengelolaan kegiatan tambang kepada pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan. Pemerintah sudah mengklarifikasi bahwa nantinya pihak yang mengelola tambang bukan ormasnya, melainkan badan usaha di dalamnya. Sejauh ini sudah diketahui ada 6 lahan pertambangan batubara yang akan dihibahkan kepada masing-masing ormas. Luasnya beragam, yang paling kecil sekitar 7,5 ribu hektar, yang terluas 34,5 ribu hektar. Kalau ormas menolak mengambil bagian mereka, konsesi tambang itu nantinya akan kembali menjadi tanggung jawab negara. Alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini juga sangat masuk akal. Pemerintah berharap ormas-ormas agama ini bisa memiliki sumber dana yang menjamin keberlangsungan program-program mereka. Mereka tidak perlu lagi mencari sumber-sumber dana dari berbagai pihak.
Kalau konsesi tambang ini bisa digunakan dengan optimal, itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk membiayai seluruh program yang dimiliki. Dari membangun rumah ibadah, memperbaiki kantor, membiayai sekolah, dan bahkan memberikan beasiswa. Beragam organisasi memberikan respons berbeda. Yang paling jelas menerima seperti saya tadi katakan adalah NU. Bahkan PBNU kabarnya telah menyiapkan sebuah struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas mereka dalam pengelolaan tambang demi kemaslahatan umat. Sikap mendukung juga disampaikan oleh Parisada Hindi Dharma Indonesia (PHDI). PHDI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut asalkan adil dan merata. Mereka juga berharap pemerintah memberikan perlindungan dan bimbingan. Muhammadiyah belum memberikan jawaban pasti. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan tawaran itu akan dikaji dulu. Mereka juga dikabarkan sedang mengevaluasi kemampuan SDM mereka untuk dapat berpartisipasi di dalamnya. Apakah kedepannya dapat memberikan dampak positif atau tidak. Tapi pengamat kebijakan publik dari Muhammadiyah, Ihsan Tanjung menyatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir telah memberikan sinyal tegas akan menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah. Karena itu kata Ihsan, jika ada pengurus yang menyatakan penolakan, mereka tak mewakili organisasi PP Muhammadiyah, melainkan inisiatif pribadi. Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI sudah menyatakan menolak konsesi ini. Menurut Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, pihaknya tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola IUP. Gomar menyatakan PGI tidak dengan sendirinya mengecam ormas yang menerima tawaran itu seandainya organisasi itu mampu mengkapitalisasi sumber SDM yang dimiliki. Namun dia juga mengingatkan jangan sampai IUP yang diberikan kepada masing-masing ormas mengakibatkan mereka melupakan tugas utamanya yaitu membina umat. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Wakil Agama Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Menurut salah seorang sekretaris komisi di KWI, Martin Jenarut, KWI tetap berfokus menjalankan prinsip-prinsip lembaga keagamaan Katolik, yaitu tugas-tugas pelayanan, pewartaan, peribadatan, dan semangat kenabian. Menurut saya, keraguan seperti yang ditunjukkan PGI dan KWI sangat bisa dipahami. Namun sikap optimistis yang ditampilkan NU dan PHDI juga tak bisa dianggap mencerminkan sikap oportunis organisasi keagamaan. Sebagai ormas keagamaan, NU dan PHDI memang tidak punya kemampuan cukup untuk mengeksplorasi lahan pertambangan. Namun kalau mereka menerima konsesi, tidak berarti mereka mengabaikan kewajiban mengurus permasalahan umat. Pemerintah sendiri memberikan konsesi itu sebagai upaya membangun ormas bisa melayani umat dengan cara terbaik. Untuk itu, yang wajib dilakukan ormas adalah membangun perusahaan yang mampu mengelola pertambangan. Dan saya percaya di dalam ormas-ormas tersebut ada orang-orang yang bisa mendirikan, mengelola, dan mengembangkan perusahaan yang diperlukan untuk mengelola pertambangan. Singkat kata, saya rasa kita sebaiknya tidak begitu saja menganggap penawaran konsesi tambang ini sebagai langkah pemerintah yang sekedar menyenangkan hati ormas keagamaan tanpa bertujuan membawa kebaikan. Kalau NU bisa menjadi semacam pilot project, tentu ini akan menjadi sebuah bukti yang ke depan bisa menunjukkan seberapa siap ormas-ormas keagamaan bersikap profesional di abad 21. Ormas keagamaan memang tidak lagi sekedar perlu dilihat sebagai juru dakwah. Mereka juga bisa dilihat sebagai organisasi modern yang siap menghadapi tantangan zaman. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.